Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Naura Salsabila dengan NIM 434241098. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya buat, yaitu tugas JavaScript dan jQuery. Di sini saya buat sidebar baru, namanya tugas JavaScript. Di sini saya buat apa namanya? Buat ininya per soal. Jadi nomor satu, nomor dua sama dua, nomor dua sama tiga ini gabung, nomor empat ini. Terus saya mau menjelaskan kodenya dulu. Nah ini, jadi di sini saya pakai uh, external layout main. Jadi di layout main itu udah ada style page-nya, ada navbar, sidebar, si konten, footer, sama JS globalnya itu, sama JS page-nya. Terus langsung balik lagi ke ini. Nah, jadi itu di sini saya buat form tambah barang, yang di mana itu ada label nama barang sama harga barang. Nah, di sini ada button submit. Nah, di sini itu kita harus ganti pakai tab-nya pakai button. Soalnya kalau pakai submit itu nggak bisa dieksekusi menggunakan JavaScript. Jadi kita pakai button. Nah, terus, nah di sini kita tambahin load spinner sesuai permintaan soal. Jadi supaya jika kita klik submit itu masih ada spinnernya gitu yang muter. Jadi untuk menghindari eh, klik dua kali atau berulang gitu kalau ada gangguan atau eh, nah di sini saya buat tabel hasil inputannya itu daftar barang, nama barang, harga. Oke, udah. Nah, di sini kita pakai include at section JS page yang ada di layout barusan. Nah, ini JavaScript-nya. Ini mengambil apa namanya? Mengambil form barang untuk ditampilkan ini. Nah, ini dikirim ke sini, get element. Lalu kalau udah di submit, langsung kita bisa aktifkan spinnernya. Nah, di sini kita pakai tipe LED supaya bisa diganti. Terus, nah ini ID barangnya saya pakai ID barang yang otomatis. Jadi kalau misal ada tambahan barang langsung diurutkan sesuai dengan urutannya. Ini untuk reset setelah di submit. Jadi labelnya itu langsung kosong setelah di submit. Ini untuk matikan spinner. Oke, langsung kita coba di UI-nya. Bisa kita masukin pensil. Pensil itu 3.000. Itu akan ada spinnernya. Kita coba lagi minyak goreng. Nah, itu ada spinnernya aktif. Jadi kalau udah disubmit itu nggak nyimpen ke database karena langsung dieksekusi menggunakan JavaScript yang kita buat tadi di bawah HTML itu. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ada ID yang secara otomatis, ada nama barang yang kita inputkan di sini. Lalu ada harga barang. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya.
Ini yang HTML biasa dulu. Nah, ini tetap seperti tadi, kita pakai extend layout main. Lalu isi kontennya, nih saya membuat form tambah barang. Ini ada label tambah barang. Ini ada harga barang juga. Nah, ini juga submitnya pakai tab pakai spinner. Ini saya membuat hasilnya, label daftar barang yang ada ID, nama barang, harga. Nah, ini model digunakan untuk eh, mengedit atau menghapus. Jadi kita di sini editnya itu pakai model. Nah, jadi pas modelnya itu nanti muncul, kita menampilkan ID barang yang read only. Read only itu tidak bisa dirubah. Kalau nama, iya, cuma bisa dibaca gitu. Kalau ini ada label nama barang sama harga barang itu tipsnya required itu wajib diisi. Jadi kalau ntar gak diisi itu gak bisa disubmit. Nah, ini ada button untuk hapus dan ubah. Kita end section dulu, lalu kita import JS page-nya. Nah, ini yang form tadi dikirim ke sini. Ini untuk spinner yang tadi itu. Terus kita di sini juga pakai LED. Sama seperti tadi, ID barangnya otomatis, nama, harga. Ini spinner untuk dimatikan. Nah, ini kalau kita ngeklik, misal kita udah submit barang, terus klik barang itu, jadi bisa diedit ID, nama, atau harga. Dan itu tipenya teks. Kalau mau update data pun langsung klik button update. Jadi data yang sebelumnya itu langsung update dengan apa yang kita baru masukin itu. Hapusnya juga sama, jadi button hapusnya itu yang tadi di HTML, ya, yang tadi di HTML itu dikirim ke JS-nya. Oke, langsung kita coba di UI-nya. Misal kita eh, masukin sampel, tapi kita nggak masukin harga barang, nah itu tidak bisa karena yang tadi itu harga barang itu wajib diisi dengan tipe required. Jadi kita di sini harus masukin harga dulu. Nah, langsung masuk di daftar barangnya. Misal kita masukin lagi beras. Nah, itu akan ada di sini sesuai ID-nya juga urutannya. Kalau kita misal mau ngedit harga, tinggal klik aja, lalu akan muncul model yang telah kita buat tadi. Kalau ID barang, kita tidak bisa ngedit karena tipenya read only. Nah, semisal harga barang yang kita mau kita ubah jadi 18.000. Nah, maka harga barangnya akan keubah di situ. Misal yang ini juga mau diubah jadi 75.000, maka harga barangnya akan keubah juga. Jadi di sini saya di soal nomor 2 itu ada dua perintah disuruh buat HTML biasa sama tabel yang data tables. Nah, perbedaannya yang HTML biasa dan data tables itu ada di tampilannya. Nah, tampilannya itu sama seperti tadi. Kalau kita contoh dulu. Nah, kalau di
Yang data tables itu tampilnya itu di bagian form daftar barang ini, dia memiliki sebuah pagination. Jadi di situ ada source-nya, ada showing one to one of the one and thrice, terus ada show-nya kita mau lihat gimana nanti, terus ada untuk apa namanya, melihat halaman-halaman berikutnya. Jadi perbedaan menggunakan HTML biasa dan data tables itu ada di letak sininya. Jadi kalau menggunakan data tables itu lebih lengkap. Dan di kodenya itu seperti ini. Ini sama HTML-nya, kita buat sama, modelnya juga sama. Nah, di sini itu terdapat flat table, tabel barang yang tadi kita buat itu. Nah, ini untuk mengaktifkan data tabelnya. Jadi yang lain itu sama seperti tadi, tapi di layout kita harus tambahin ini. CSS globalnya itu ini, CDN data tables, terus ini juga di JS-nya kita juga tambahin, karena kalau nggak tambahin maka JS sama CSS-nya itu nggak kelet nanti. Oh iya, ini juga ada tambahan di sini, di style page-nya itu. Jadi kalau kursornya ada di sini, kan ini bentuknya kayak gini. Jadi kalau ada di label itu jadi pointer gitu. Jadi keubah sendiri. Oke, kita lanjut yang nomor 3 itu sama ya. Cuma bedanya itu mungkin ini di sininya di modelnya juga. Jadi kita juga bisa ubah-ubah di sini. Nah, ID-nya juga nggak bisa kita apa-apain karena emang tipenya read only. Oke, kita lanjut yang nomor selanjutnya, kota. Nah, ini merupakan beda ya dari yang barusan. Soalnya barusan itu barang, yang ini kota. Nah, di kota ini ada dua select, yaitu select yang pertama ya, dan select yang kedua. Kita ke kodenya dulu aja. Nah, ini bagian base-nya tetap extend layout main. Nah, ini pakai style page karena beda dengan yang sebelumnya. Kita custom sendiri pakai style yang dibuat ini. Terus ini bagian sectionnya. Ini ada label kota sama button tambahkan. Terus ini yang bagian partnya itu, ini yang bagian select biasa. Jadi ntar ada drop down pilih kota yang udah kita submit dan ada hasil dari kota terpilih. Ini yang select kedua sama, kurang lebih sama HTML-nya. Bedanya itu ada di JS. Nah, ini JS page-nya. Nah, jadi kalau mau mengaktifkan select 2 itu yang beda dengan select yang biasa, itu sama seperti data tables yang barusan, diaktifkan dulu. Ini button tambah, option. Nah, ini yang select biasa, pakai LED juga tipenya. Ini juga yang select 2 pakai LED, sama. Nah, udah, tapi kita juga harus tambahkan JS sama CSS-nya di layout. Nah, ini buat yang CSS select 2, terus ini yang JS select 2. Jadi sebelum kita buat JS yang ada di views-nya itu kita harus tambahkan dulu di layout. Kalau pakai template kita tambahin di layout, tapi kalau kita nggak pakai template itu tambahinnya bisa langsung di halaman views itu sendiri. Berhubung saya menggunakan template, jadi semuanya JS dan CSS ada di sini semua.
Oke, kita langsung lanjut ke UI-nya. Bisa kita tambahkan kota Surabaya. Klik, simpen dulu, lalu pasti muncul di sini. Lalu kita buat kota yang kedua. Ya udah, jadi kalau kita udah nge-submit, data yang di sini bakal hilang menggunakan JS yang reset-reset itu tadi. Oke, yang pertama itu kita pilih kota Surabaya. Ini yang tadi kita udah tambahkan. Nah, lalu langsung muncul hasilnya di sini. Kota terpilih Surabaya. Nah, lalu yang select kedua, kita pilih Jakarta. Nah, lalu langsung akan keluar juga hasil yang kita pilih. Jadi, perbedaan select biasa dan select 2 itu terletak pada tampilan UI-nya. Kalau select biasanya seperti ini, kalau select 2 itu lebih eh, lebih rapi atau lebih proper gitu. Jaraknya juga pas. Oke, mungkin itu penjelasan dari tugas saya. Mohon maaf, Pak, jika ada salah kata atau salah bicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.